Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Komunitas Guru Belajar Banyumas. Terimalah salam kami. Sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar. Kali ini saya sedang berbincang-bincang dengan Bu Asma Nur Aziz Asma, Kepala Sekolah dari SMP Permata Hati Purwokerto. Sekolah ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena sebagian besar boleh dikatakan siswanya itu berkebutuhan khusus atau inklusi. Bu Asma, sebenarnya inklusi itu apa sih, Bu? Ya, terima kasih Pak Daru. Selamat pagi teman-teman guru belajar. Ya, jadi perkenalkan saya Nur Aziz Asma dari SMP Permata Hati, di mana saya di sini belajar bersama anak-anak di sekolah yang memang kami sendiri mendapatkan SK inklusi. Jadi inklusi ini mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang bingung apa sih itu inklusi. Jadi di sini itu dikatakan pendidikan inklusi itu adalah sebuah sistem di mana kita memberikan kesempatan bersama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu belajar bersama anak-anak reguler di dalam satu sekolah dengan guru yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama di dalam satu sekolah ini. Maksud kebutuhan khusus ini yang seperti apa, Bu? Ya, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mempunyai keunikan tersendiri, bukan yang mempunyai kekurangan. Kalau kami bilang itu seperti itu. Mereka justru mempunyai kelebihan yang memang harus kita gali lebih banyak apa yang mereka punya dan harus kita kembangkan di dalam sekolah inklusi ini. Wah, luar biasa. Jadi mereka itu makhluk Allah yang diciptakan benar-benar berbeda dengan yang lainnya, Bu, yang sebenarnya memiliki banyak sekali kelebihan. Ya, betul sekali. Yang orang masih, terutama warga masyarakat itu masih gimana ya, miskonsepsi menghadapi kehadiran mereka. Iya, betul sekali. Jadi memang kadang orang-orang itu justru kebalik mengartikan inklusi itu sendiri. Bahkan orang menganggapnya bahwa sekolah inklusi ada sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, padahal terbalik, sekolah reguler yang memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama mereka. Jadi mereka sengaja dibaurkan dengan yang normal, bisa dikatakan gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Bu, sekolah ini kan sudah lama berdiri ya, Bu. Apa pada awalnya itu sudah bersiap diri untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus? Ya, kita selalu siap, Pak. Jadi intinya sebelumnya ini kita kan memang berkecimpung di sekolah inklusi juga di SD, di mana setelah dari SD itu anak-anak yang lulusan dari SD itu bingung untuk meneruskan sekolah lanjutan khususnya di tingkat SMP, sehingga kami siap dan langsung memberikan kesempatan mereka untuk belajar di SMP untuk sekolah lanjutan mereka. Apakah dari awal itu sudah punya guru-guru yang berbekal pendidikan khusus ini, Bu? Sebelumnya bahkan sampai sekarang kita tidak ada guru yang mempunyai jurusan PLB atau pendidikan luar biasa, tidak ada. Tetapi karena mereka mau belajar, mau berbagi dan memahami karakter anak, sehingga mereka semakin kesini semakin paham bagaimana cara memberikan perlakuan kepada anak-anak yang khususnya berkebutuhan khusus itu. Awalnya hanya bermodal sing penting yakin gitu ya, Bu? Betul, itu moto kita, yang penting yakin. Ya, artinya dengan penuh kasih sayang anak ini itu bisa dikembangkan potensinya. Iya, betul sekali. Ya, saya lihat ada yang pandai bermusik, nyanyi, hadroh kemarin ya, Bu. Iya, betul. Terus ada lagi yang pinter ngaji itu. Ya, pada intinya semua orang bisa, Pak. Semua orang bisa, tidak harus dengan jurusan khusus menangani anak-anak seperti ini. Yang penting apa, Bu, modalnya? Yang penting mereka mau belajar. Mau belajar. Mau belajar, memahami karakter. Mau memahami ya, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Kalau boleh tahu, yang sekolah di sini itu ABK-nya itu dari maaf, jenis apa saja, Bu?
Banyak sekali jenisnya, hampir semua jenis ada, Pak. Oh, ada? Iya, dari ada Down syndrome. Apa saja, Bu? Iya, Down syndrome. Ada tunagrahita, tunadasa, tunarungu, itu, dan hidrosefalus pun juga di sini ada, Pak. Tentunya mereka itu punya karakter yang unik ya, Bu? Yang nggak bisa disamakan satu yang lain. Gimana cara memahami mereka atau pola asuhnya seperti apa, Bu? Ya, yaitu dari awal kita memang untuk mengidentifikasi atau deteksi dini terlebih dahulu, sehingga sebenarnya apa sih yang mereka punyai atau bakat apa yang sebenarnya mereka punya dan apa yang harus kita gali. Itu awal dari mereka masuk ke sini, kita pertama deteksi dini, jadi dari wawancara dengan orang tua, kemudian kita coba untuk mendeteksi anak ini sebenarnya mereka mampu di bidang apa, gitu ya. Sehingga kita nanti untuk perkembangannya ke depan, kita mengembangkan apa yang mereka mampu atau mereka bisa ikuti. Jadi intinya kalau di sekolah kami itu tidak harus bisa atau harus mampu akademiknya, tetapi bakat apa yang mereka punya lalu kita kembangkan di sekolah ini. Berarti benar-benar menerapkan diferensiasi ya, Bu? Betul sekali, Pak. Nah, karena keikhlasan teman-teman Permata Hati ini mendidik anak-anak ABK ini, beberapa tahun yang lalu dapat hadiah dari Allah, yaitu dipertemukan dengan teman-teman Cikal. Betul sekali, Pak. Ya itu memang sangat-sangat luar biasa, kita diberikan kesempatan untuk menggali ilmu, kemudian untuk berbagi bersama teman-teman dari kampus guru Cikal, terutama juga dengan kampus guru belajar Prokerto. Ini akhirnya kita dipertemukan melalui itu. Akhirnya kita bisa berkolaborasi dan bersinergi. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman, tahun 17 ya, Bu? 2017 ke 18 ya? 2017 ya. 17. Jadi sekolah ini dapat hibah dari Nusantara Ran yang berupa pelatihan, salah satunya pelatihan dari kampus guru Cikal. Akhirnya saya pun juga ikut berkahnya, Bu. Bisa ketemu dengan Mas Buki, kita absen dulu aja. Mas Buki, Mbak Unun, Mas Koko sekalian, Mas Rizky Hanif, Mas Rizky Satria, terus siapa lagi, Bu Fitri, dan hampir semua akhirnya saya ikut kenal. Dari situ teman-teman di sini tertarik berangkat TPN yang waktu itu dari KGB Banyumas itu berangkat dengan 30 orang. Masya Allah, luar biasa. Bu, dampak dari pelatihan itu apa, Bu? Sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya, dampaknya pokoknya sampai sekarang kita pakai dan sampai seterusnya ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Jadi bisa mengembangkan ya, Bu? Betul sekali, Pak. Ya, yang tadinya kita nggak tahu bagaimana cara penanganan secara maksimal, kemudian kita tahu bagaimana memahami anak lebih dekat, dan sehingga sekolah ini masih berjalan dan anak-anak pun juga tertangani dengan baik. Ya, sebagai informasi buat teman-teman semua, kebanyakan dari siswa sini adalah dari keluarga yang sangat sederhana ya, Bu. Betul sekali. Nah, pembayaran SPP-nya pun bisa dikatakan seikhlasnya ya, Bu. Betul, Pak. Dan ini yang membuat saya itu salut sama teman-teman di sini, bagaimana keikhlasan ternyata membuahkan banyak keberkahan. Antara lain bisa belajar langsung dengan teman-teman dari kampus guru Cikal. Bu, harapannya apa, Bu, untuk mereka ini, Bu? Untuk khususnya untuk anak-anak kami, anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun mereka mempunyai beberapa perbedaan dengan yang lain, tapi saya yakin mereka malah justru bisa membuat kita belajar lebih banyak arti kehidupan sebenarnya. Dan mudah-mudahan apa yang mereka dapat dari sini bisa dibawa untuk kedepannya, khususnya untuk kehidupan mereka yang bisa menjadikan mereka mandiri. Jadi intinya tujuan sekolah kami bisa memandirikan mereka dan khususnya mensosialisasikan pendidikan inklusi lebih jauh kepada masyarakat di sekitar kami, bahkan masyarakat luas, sehingga mereka itu merasa dianggap dan diakui bahwa mereka ada.
memahami ya Bu, memanusiakan hubungan tentunya Bu. Betul. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa fasilitas di sekolah ini apa adanya, tapi karena berbekal kasih sayang cinta kasih dari teman-teman guru di sini berhasil merengkuh anak-anak ini ya Bu, termasuk orang tuanya. Nah, ternyata peran dari orang tua ini sangat besar ya Bu. Betul sekali Pak. Ya. Sejauh ini bagaimana Bu untuk memberdayakan orang tua dalam pola asuh anak ABG ini? ABK kok. Iya Pak, memang kolaborasi yang paling utama dan memang kita haruskan adalah dengan orang tua, karena memang pendidikan yang utama adalah dari orang tua, dari keluarga. Jadi kita biasa sharing apa perkembangan dari anak-anak berkebutuhan khusus itu baik di rumah maupun di sekolah bersama orang tua, hingga nanti sebenarnya apa yang dibutuhkan anak ini pada saat di rumah kok ternyata memang belum bisa dikondisikan, kita bantu di sekolah. Jadi untuk kegiatannya ya kita sumbernya adalah anak-anak, bukan dari buku ataupun yang lainnya. Yang paling utama kurikulumnya itu anak-anak ya Bu? Iya betul sekali Pak. Jadi kita sharing, kita wawancara kepada orang tua sebenarnya anak-anak itu mereka kesulitan apa di rumah, sehingga nanti orang tua memberikan masukan kepada kami, dan di sini kami memberikan tambahan pelajaran yang memang di rumah itu dibutuhkan, karena tujuannya adalah life skill-nya, bukan semata-mata hanya akademik saja. Iya. Kabarnya anak-anak anak-anak ini sering mendapatkan bully ya Bu. Nah, gimana Bu cara membekali mereka untuk melawan, dalam artian tidak takut dibully? Ya, yang saya katakan tadi memang sumber belajar kita anak-anak. Jadi apa yang mereka punya atau kelebihan apa yang mereka punya justru kita berikan contoh kepada anak-anak yang lain, khususnya anak reguler. Seperti contoh, ada anak tunadaksa yang mempunyai hafalan suratan itu lebih banyak dari anak-anak reguler. Kita berikan contoh di depan anak-anak reguler dan anak-anak yang lain bahwa mereka itu mampu. Jadi, sehingga untuk bullying, meminimalisir bullying, dan mereka sudah terbiasa bisa menghargai perbedaan di sekolah ini. Karena sudah merasa punya satu kompetensi, kemampuan, dia mulai percaya diri ya Bu. Iya, jadi memang kita paling utama adalah memupuk atau menimbulkan rasa percaya diri yang besar pada anak-anak itu, sehingga mereka kebal terhadap apa yang setiap hari kadang mungkin di luar sana mereka mendapatkan bullying. Iya. Bu, untuk diferensiasi tadi ya Bu, kan ada anak yang tipenya itu autis, terus Down syndrome. Itu cara penangannya mereka gimana Bu? Tentunya berbeda-beda. Iya, berbeda Pak. Karena diferensiasi itu ya kita menyesuaikan kebutuhan mereka. Jadi misalkan kayak anak tunarungu bicara, otomatis kan kita tidak harus berbicara lebih keras kepada mereka, hanya berupa mimik saja cukup. Tapi kalau misalkan dengan anak-anak yang selain tunarungu bicara, kita bisa untuk langsung memberikan informasi secara lisan, secara verbal, sehingga nanti untuk penjelasan kepada mereka atau mentransfer ilmunya kita ada guru pendamping khusus. Jadi ada beberapa guru yang merangkap kalau di sini. Jadi ada guru mapel kalau memang sedang tidak mengajar, mereka mendampingi anak-anak kebutuhan khusus itu sesuai dengan jenisnya. Jadi misalkan kok yang dibutuhkan ada pendampingan anak dengan tunarungu bicara, ya otomatis mereka mendampinginya dengan cara mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Jadi satu anak itu bisa istilahnya apa ya, dikeroyok gitu oleh beberapa orang guru ya. Jadi penanganannya itu bersama, dan itu nggak bisa sendirian. Iya, betul sekali. Jadi tapi kalau di sini karena tadi sudah kita dibekali banyak oleh kampus guru Cikal, pelatihan selama 1 sampai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, ya. Sehingga kita paham satu kelas itu setiap guru paham semua karakter. Sehingga sebenarnya kalau dipegang satu guru pun karena sudah memahami banyak karakter, otomatis
mereka bisa berjalan bersamaan. Iya. Seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk sekolah-sekolah yang memang belum terdapat guru pendamping khusus, ya otomatis satu guru pendamping satu murid, itu seperti itu. Iya. Yang tadinya teman-teman itu nggak paham sama sekali tentang diferensiasi, terus kemudian bisa mengembangkan ya Bu. Betul sekali Pak, ya. Oke teman-teman, kita barusan belajar banyak tentang anak berkebutuhan khusus. Mereka itu memang diciptakan Allah untuk menunjukkan kelebihannya. Ada pesan-pesan mungkin Bu? Ya, intinya mereka sama Pak. Mereka sama. Ya, mereka sama, dan saya harapkan sih untuk masyarakat lebih yang luas itu bisa lebih memahami apa itu anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Karena mereka juga tidak ingin dipuji Pak. Mereka juga sama seperti kita, hanya mereka ingin diakui dan dianggap bahwa mereka ada gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Asma. Iya Pak, sama-sama. Terima salam kami, sekali merdeka belajar, tetap merdeka belajar.